Persidangan kasus penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh kedua pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri serta supirnya yang bernama Zen Vivanto kembali dilakukan untuk kedua kalinya usai ketiganya jalani masa rehabilitasi. Dan dalam sidang yang berjalan untuk kedua kalinya, penampilan Nia Ramadhani pun kembali menjadi perhatian publik setelah kembali tampil modis saat persidangan sedang berlangsung. Melihat penampilan sang klien kembali diperhatikan, kuasa hukum dari Nia pun mengungkapkan apabila penampilan kliennya menandakan jika sang klien alami perkembangan signifikan ke arah yang lebih baik. Lalu seperti apa tanggapan pengamat fashion atas penampilan Nia Ramadhani saat menjalani sidang keduanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Cuma beda bulan saja yang mulia di sini. Nanti kami sampaikan dalam pledoi. Anggi, pegang aja ya, pegang itunya ya. Kasih jalan ya, nggak apa-apa, jalan aja, sambil jalan mundur, teman-teman, yuk mas ya. Mohon doanya ya. Oh, angkat. Takar kota dewasa mundur awan. Dorong lagi tangga. Stop. Thank you, makasih. Saya lihat tadi penampilannya berbeda ya, yang pasti ya itu di tempat rehab lah, nggak mungkin di luar. Iya. Memang diizinkan atau? Kan bisa juga motong rambut sendiri atau misalnya ada orang di sana yang motongin rambutnya. Tapi saya tidak tahu persis, tapi ya di tempat rehab dong. Nabila makin seger. Maksudnya dari sikap mungkin ada perubahan yang mereka ungkapkan? Oh iya, jelas kalau itu sih lebih religius. Saya kira perkembangan signifikan ke arah yang lebih baik. Oke ya. Tapi tolong lihat rambutnya, ya. Ada highlight di situ, ada potongannya juga. Kalau dilihat dari telinganya dijepit di sini, kan berarti dia ada seginya kan, gitu. Nah, itu aja dengan gaya tampilannya yang itu sudah menandakan bahwa dia sudah men-set kehadirannya dengan tidak dengan kepaksa, tidak dengan segala macamnya, tapi mereka mencoba untuk mencoba untuk tetap tenang, cool down. Nah, ya kan? Coba lihat baju putih-putih, kenapa sepatunya harus merah? Gitu kan? Itu adalah fashion statement karena orang kalangan ini adalah orang yang apapun bentuknya, terpuruk seperti apapun, mereka akan tetap yang namanya fashion menjadi bagian statement mereka gitu. Kita nggak ada masalah loh. Kita baik-baik aja, kita akur-akur aja. Bagaimana gambar akurnya adalah menyamakan, gitu ya. Jadi itu adalah statement yang dibuat untuk mengatakan bahwa we are fine, tidak ada konflik, tidak ada segala macam gitu. Mau hitam-hitam oke, kemudian sekarang besok putih-putih oke. What the next? Itu sudah on the plan gitu. Tak hanya tampilannya yang terus menjadi pusat perhatian saat jalani sidang atas kasus penyalahgunaan narkotika, kuasa hukum dari Nia dan Ardi pun mengungkapkan jika sang klien kini hadapi persidangan penuh dengan keikhlasan dan mengaku sangat menyesal dan berharap agar permasalahan dapat dengan cepat terselesaikan dalam waktu dekat. Awal ya memang ikhlas, kan disadari sebagai kesalahan dan pelan mereka benar-benar punya tekad untuk menyampaikan bahwa beliau menyesal. Dan insya Allah kan bisa kembali lagi ke masyarakat, kan hasil asesmen yang terakhir juga menyatakan bahwa pulih ya, alhamdulillah itu sudah pulih, sudah bisa kembali ke masyarakat. Oh, kita sih tadi saya sampaikan ke majelis hakim kan ada namanya azas peradilan tepat sederhana dan
biaya ringan atau biaya murah. Jadi kita berharap peradilan atau proses pengadilan ini bisa cepat selesai sehingga segera ada kepastian hukum buat beliau. Mereka Sementara sih tidak spesifik ya, tapi mengambil pelajaran dari semua. Ini kan kita tinggal menunggu putusan hakim. Mudah-mudahan putusan hakim bisa segera ya. Oke. Ya secara langsung bicara begitu sih enggak lah, tapi bahwa kan kita semua melihat lah ya, tetap ada penyesalan mendalam, hasilnya merasakan ya itulah cobaan. Mereka kelihatan sudah ikhlas ya, apapun kan sekian bulan ini mereka menjalaninya dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh apapun program yang ada di panti rehab. Jadi menurut saya sih perkembangan yang cukup baik ya, dan kita mesti beri apresiasi. program Pengguna narkotika atau penyalahguna narkotika itu kan adalah korban, self victimizing victims. Dia korban buat dirinya sendiri, yang dilakukan oleh dirinya, dan dia mengorbankan dirinya sendiri, sehingga dia harus direhabilitasi. Sebagai pengguna itu, setiap pengguna narkotika mestinya harusnya direhabilitasi. Tadi udah jelas, ahli sudah menerangkan itu. Udah lebih segar kan, seperti yang bilang kemarin-kemarin. Oke ya. mungkin selanjutnya seperti apa Bu untuk agendanya sendiri? Tinggal pemeriksaan beliau besok minggu depan. Menurut hasil asesmennya udah selesai ya, udah pulih gitu maksudnya. Ya tinggal kita tunggulah hasil putusan hakim. Mudah-mudahan putusan hakim juga sama dengan harapan kita bahwa ini udah selesai karena sudah menjalani rehabilitasi. Nah, beliau itu adalah korban sebagaimana tadi disampaikan oleh ahli bahwa di dalam Undang-Undang 3 tentang narkotika itu pengguna atau penyalahguna itu posisinya sama, mereka adalah korban daripada narkotika itu sendiri gitu. Sehingga negara wajib hadir di sana. Negara wajib hadir untuk melindungi korban. Dalam hal ini dilakukanlah rehabilitasi. Jadi langkah yang diambil kepolisian Polres Jakarta Pusat saat itu untuk menyegerakan rehabilitasi itu adalah langkah yang sangat tepat. Dan ini kan berdasarkan hasil asesmen daripada BNN, lengkap kok hasil asesmennya. Jadi tadi kan ahli sudah menerangkan ya, bahwa pengguna narkotika itu normanya, penyalahguna narkotika itu dia adalah korban yang harus direhabilitasi. Itu norma yang ada dalam undang-undang. Dan di beberapa negara juga sudah menempatkan mereka memang pengguna itu adalah korban. Jadi dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba, bukan lagi ditempatkan sebagai pelaku kriminal gitu. Jadi suatu pendapat yang keliru jika kemudian menyamakan mereka pengguna narkoba, penyalahguna narkoba sama dengan pengedar yang harus dihukum berat. Pengedar tuh mau kecil itu tetap aja harus dihukum gitu. Tetapi pengguna itu harus diobatin. Tugas negara dalam hal ini, negara harus hadir memberikan pengobatan di situ kepada mereka agar tidak ketagihan lagi, karena sepanjang mereka ketagihan nggak akan putus mata rantai peredaran narkotika, tetap ada yang butuh. Jadi ketika mereka sudah tidak ketagihan lagi, sudah tidak menginginkan lagi, siapa yang membeli sih narkotika? Kan begitu. Sebenarnya itu sering diungkapkan sebenarnya oleh, tadi sudah dikutip juga pendapat dari Bapak Komjen Anang Iskandar ya, mantan ketua BNN, beliau menyampaikan hal itu kok. Jadi bagaimana memutus mata rantai pengedaran narkotika itu agar bagi pengguna, penyalahguna, siapapun dia harus direhabilitasi gitu. Sebelum jalani sidang untuk kedua kalinya, Nia Ramadhani dan sang suami Ardi Bakri juga telah resmi didakwa oleh Pengadilan Jakarta Pusat pada sidang pertama karena telah dianggap melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu. Tadi sudah kami sampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim sebagaimana yang didengar oleh rekan-rekan bahwa ada tanggapan sesungguhnya terhadap surat dakwaan itu, tetapi tanggapan itu akan kami sekaliguskan ya di dalam pledoi atau nota pembelaan yang nanti kami akan ajukan, demikian. Jadi bukan berarti tidak ada tanggapan, tetapi tanggapannya nanti disekaliguskan dengan pledoi, dengan nota pembelaan. Ya, ada beberapa bagian yang harusnya kami tanggapi, ya. Tetapi tanggapan itu disekaliguskan nanti dengan nota pembelaan, begitu ya. Itu kan boleh. Itu kan boleh. Dan sesungguhnya kan biar bisa mempercepat proses persidangan juga ya, agar segera ada kepastian penggeledahan. Jadi
sebagaimana yang Bu Nia sampaikan, sebenarnya memang tidak ada penggeledahan dalam arti mereka melakukan pemeriksaan isi rumah, tidak. Tetapi Ibu Nia secara sukarela memberikan alat itu ya, alat bukti itu kepada penyidik, dan beliau kan juga mengakui telah menggunakan. Jadi sesungguhnya kita mesti apresiasi juga ya, beliau tidak berkelit-kelit, tidak berbelit-belit begitu, tidak mempersulit. Pasalnya itu kan bagi pengguna, bagi diri sendiri. Jadi kalau pasal itu ya karena di dalam Undang-Undang Narkotika adalah bagi pengguna, buat diri sendiri itu adalah pasal 127, jadi pasal itu ya mestinya sudah tepat kalau itu diajukan ke persidangan, begitu. Atas kesaksian penyidik. Ya, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan juga bahwa kondisi saat ini ya masih situasi pandemi begini, jadi memang kami berharap sidang bisa virtual. Dan hal ini juga persidangan-persidangan virtual demikian juga tidak hanya pada kasus ini dan juga tidak hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga di berbagai daerah. Oh, nggak masalah. Saya kira yang namanya azas ini azas ya, azas peradilan itu cepat, sederhana dan biaya murah. Memang itu azas di dalam undang-undang. Jadi saya kira itu cukup baik jika persidangan bisa dipercepat. Demikian ya teman-teman, nanti kita diskusikan. Kan ini masih tahap pemeriksaan dari penuntut umum. Oke ya teman-teman.